أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ذرينا قرة أعيننا مصطفى مولانا محمد وعلى سائر الأنبياء المرسلين وعليهم وصحبهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا ولوالدينا جدادنا جداتنا إخواننا أخواتنا أخواننا خالاتنا لأعمامنا أماتنا عليهم الشيخنا المشايخنا أساتذتنا لمن له حقا علينا كافة المسلمات والمؤمنين الأحياء والأموات. اللهم افتح قلوبنا العارفين وعلمنا علوم الأنبياء المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين ومن الأولياء المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا من العلماء العاملين والأولياء العارفين والمقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا من العلماء العاملين والأولياء المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وإذا قيل لهم، أي وإذا قال المؤمنون لليهود الموجودين في زمن نبينا آمنوا بما أنزل الله بكل ما أنزل الله من الكتب الإلهيات جميعا، قالوا في جواب هذا القيل: نؤمن بما أنزل إلينا، أي بما أنزل على أنبيائنا من التوراة وكتب سائر الأنبياء الذين أوتوا بتكرير الشرع موسى عليه السلام، ويكفرون بما وراءه. فأخبر الله تعالى عنهم بأنهم يكفرون بما بعده وهو الإنجيل والقرآن. قال المفسر رحمه الله تعالى: وإذا قيل لهم, apabila dikatakan bagi mereka, ay wa idza qala al-mu'minuna lil yahudi, apabila berkata orang-orang yang beriman bagi orang-orang Yahudi, al-mawjudina fi zamani nabina, aminu, berimanlah kalian, bima anzalallahu, dengan kitab yang Allah turunkan, dengan kitab yang telah diturunkan oleh Allah, bikulli ma anzalallahu, dengan semua kitab yang Allah turunkan, minal kutub, daripada kitab-kitab al-ilahiyah, kitab-kitab yang dibangsakan kepada Tuhan, jami'an, semuanya. Kalau mereka berkata, fi jawabi hadzal qil, pada menjawab perkataan ini, nu'minu bima unzila alaina, kami beriman dengan apa yang diturunkan atas kami, ay bima unzila ala anbiya'ina, dengan kitab yang diturunkan atas para nabi kami, minat Taurati, daripada Taurat, wa kutubi sairil anbiya'i, dan kitab-kitab semua para nabi, alladzina utu, yaitu orang-orang yang atau, alladzina atau, yaitu para nabi yang datang, bitakriri syar'i Musa alaihissalam, yaitu dengan menetapkan syariat Nabi Musa alaihissalam, wa yakfuruna bima wara'ahu, dan ia mengingkari kitab-kitab di belakangnya. Fakhbarallahu ta'ala anhum, maka menceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mereka, bi annahum yakfuruna, dengan bahwa mereka itu ingkar
bima ba'dahu dengan apa yang sesudahnya, wal injilu telah Injil, wal Quran dan Al-Quran. Wa huwa ma wara'ahu, dan dia Al-Quran kan apa yang ada di belakangnya. Ma wara'a ma unzila ala nabihim, di belakang kitab yang diturunkan atas para nabi mereka, minal Injil daripada Injil, wa Taurat, wal Quran dan Quran. Al-haqqu, padahal kitab yang turunkan di belakang kitab-kitab mereka itu berupa Injil dan Quran, al-haqqu adalah kitab yang benar. Musaddiqan lima ma'ahum, hal keadaan ia membenarkan kitab yang ada bersama mereka. Ay muwafiqan bit tauhid, hal keadaan dia sama dengan ketauhidan. Likutubihim, bagi kitab-kitab mereka. Kelanjutan daripada pelajaran isi menjelaskan tentang karakter Bani Israel dalam menyikapi para nabi rasul selain daripada golongan ia, atau para nabi rasul isi tidak mendukung tentang syariat si ajaran si Nabi Musa alaihissalam. Sekedik doang perbedaannya menyebabkan ia menyepelekan kitab-kitab atau syariat si berbeda kanca Yahudi. Ini menunjukkan bahwa memang karakter manusia lahir kadang-kadang secara turun-menurun gen daripada pendahulunya. Kadang-kadang ini terbentuk dengan lingkungan, yang terbentuk dengan faktor biografi. Jadi geografi sangat menentukan karakter. Tentu maksudnya Arab memang karakter-karakter isi menyamakan antara suku bangsa timpal bangsa lain, apalagi nebau terbentuk karakternya untuk pada dengan penganutan agama Islam. Namun kadang-kadang karakter kebangsaan lebih menonjol daripada karakter keagamaan. Jadi ukhuwah wataniyahnya kadang-kadang lebih dominan dibandingkan ukhuwah Islamiyah. Memang dari Allah Ta'ala menciptakan manusia marantaranya kan. Wa ja'alnakum sububan wa qabaila lita'arafu. Saya jadikan kalian syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalimat ta'arafu pada dasarnya saling mengenal. Saling mengenal lalu mengarah kepada saling berbuat bagus. Untuk berbuat bagus. Nah, lalu karena kadang karakter kebangsaan lebih dominan daripada karakter keagamaan, maka ini lupa terhadap ukhuwah Islamiyah. Lalu menonjolkan kebangsaan sebagai bangsa si anggapnya sebagai bangsa lebih tinggi sosial kemasyarakatan. Nah, inilah Yahudi. Yahudi pokoknya di nara isi merendah apabila berhadapan dengan kebangsaan. Nah, secara umum. Kemudian Arab memang isi dengan Israel sendiri, si Indot le Israel menganut agama Islam. Israel kan Arab ya wamil. Jadi pada umumnya teruna di daerah nu wajib militer. Sebanyak 75% wajib militer. Kemudian Arab memang si muslimah ya makanya terlalu sadis bangsa Israel memperlakukan Palestina. Padahal Palestina sendiri adalah Israel masih sebenarnya.
keturunan daripada Israel. Cuma berbeda agama kan? Karena berbeda agama. Sehingga Israel adalah tetap mempertahankan Yahudi, sedangkan Palestina berpindah kepada Islam. Arab Israel masih isi Nasrani. Kemudian Palestina pun Arab si Nasrani. Pada sini keturunan daripada Nabi Ishak. Namun karena faktor geografi, ia menyebabkan dengan Israel sangat sadis tindakan terhadap Palestina. Sementara memang Palestina dengan sugih-sugih masih banyak sih mengungguli kekayaan daripada dengan Yahudi. Lagu cuma si sugih-sugih Palestina jarang le Palestina. Nah iya sebabnya ngombe mesin tak hancur leburan. Malikna jelap membangun. Malik jelap membangun. Karena memang Israel menganggap diri paling berhak terhadap Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman, segera rebut. Lalu kena bentuk jadi sangat-sangat permanen sebagai lambang daripada keunggulan bangsa Yahudi. Karena Nabi Sulaiman kan termasuk Israel, keturunan daripada Nabi Daud. Nah, justru dalam perkembangan hidup terbentuklah karakternya isi masa, terbentuk karakternya isi media, terbentuk karakternya isi faktor geografi, kemudian termasuk pertemanan. Akhirnya antara sesama umat manusia, berbeda agama, berbeda suku bangsa, seringkali terjadi bentrokan. Namun keselapuan ini memang merupakan sunatullah. Memang hanya Allah lah si bau ngerubahnya. Allah si bau menciptakan keamanan. Karena banyak prediksi daripada para pengamat, kumbe ne anti Palestina doang obak abik ne si Israel. Karena memang Palestina sebagai tumbal daripada negara-negara Islam lain. Seandainya misalnya merdeka Palestina, kemudian terlindungi isi bangsa-bangsa di dunia, anti negara porak-porandakan malikan banyak kecaman. Nah, daripada banyak kecaman akan mengalihkan perhatian kepada negara Islam selainnya. Misalkan mangkini Turki merupakan negara Islam idola seluruh dunia, mengungguli negara-negara Eropa dalam segi kemajuan. Nah, ini adalah akan jadi sasaran. Lamun nuah lepas Palestina merdeka terus terlindungi, lalu masyarakat Palestina secara luar negeri suge-suge itu pada uli membangun negara, membangun pabrik sekene, maka di negara bau si negara bentur malik isi Israel. Beralihlah ia terhadap negara-negara Islam lain. Seluruhkan negara Islam si kaya raya ini, Bahrain, Kuwait, Rusia, mulai Uni Soviet. Setelah terlepas dari Rusia, artinya di negara Uni Soviet malik, masing-masing negara Islam itu berdiri sendiri. Dan betul-betul mengagumkan, malah Iran misalnya. Terlepas daripada perbedaan tentang Syiah alirannya, kemudian ada Sunni, ada semacam-macam, namun Islam termasuk negara Islam. Kemudian hal nikah harus terpina jadi suatu pelajaran tentang betapa mahalnya siaran persatuan, baik ukhuwah Islamiyah secara dunia maupun ukhuwah wataniyah dalam membentengi masing-masing negara sendiri-sendiri daripada rongrongan negara luar. Karena bagaimanapun boleh jadi kadang-kadang di suatu saat satu negara Islam menginginkan negara Islam lain lalu menancapkan kuku penjajahannya
Karena menganggap negara nikah adalah negara isi sangat maju. Misalnya Brunei Darussalam. Malaysia termasuk negara Islam sih sangat luar biasa masih Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini adalah termasuk ya negara isi kaya lagu kadang-kadang dia ekspos keunggulan-keunggulan. Berbeda kan Thailand. Namun Thailand ini kan negara Buddha. Negara Buddha. Kemudian Filipina, Muang Thai, negara-negara ASEAN banyak si kaya raya, baik si Islam maupun non-Islam. Nah, kemudian kadang-kadang rasa ketakutan akan mendorong bangsa-bangsa untuk jadi negara maju. Takut nih sebuah negara misalnya segen mengungguli ia, maka ia mendorongnya untuk jadi maju. Israel karena ia takut terungguli isi Palestina, maka ia nanti ada ngumpin tanah nanti jauh lebih maju daripada Palestina. Seandainya lepas Palestina dari Israel, niscaya Palestina akan jauh lebih maju. Nah, kemajuan inilah ya sih. Jadi banyak, sehingga banyak negara-negara maju anti dan maju karena ia takut terhadap beberapa negara isi akan menaklukkan ia. Nah ini adalah latar belakang sampai Nabi Muhammad SAW terbangkitan jadi Nabi Rasul. Anti para sahabat-sahabat misalnya di waktu Nabi kanca para tokoh-tokoh Yahudi angkat dia beriman gamak terhadap Al-Quran. Isi turunan Pak Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Oh, aku tahu pada beriman hanya kitab-kitab isi mendukung syariat Nabi Musa. Padahal Al-Quran pun mendukung syariat Nabi Musa. Adapun apabila arah perbedaan adalah untuk perbaikan ke depan. Ndek semata-mata menganggap bahwa syariat Nabi Musa wandek dah kanggo berlaku malik. Cuma ada beberapa hal isi berbeda antara si berlaku zaman Nabi Musa timpal Muhammad. Nah, napi si punyangna aku beriman hanya kepada kitab-kitab isi turunan tipa Nabi Musa, Nabi-Nabi setelah Nabi Musa, hanya sebenarnya sebagai alasan doang. Isi sesungguhnya adalah si menyebabkan ia karena hasad, karena hasad, karena talunati, ia si nyebabang. Kumben talunati karena merasa lebih tinggi kebangsawanan daripada Nabi Muhammad SAW. Masa itu harus lebih tinggi nyokor tipa dengan isi rendah. Ya nih, inilah sebabkan ia jadi denomelin dan suka jadi dengan percaya mendukung Al-Quran. Padahal Al-Quran masih bro, huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahu. Lagu tetap doang karena takabur ini. Qul lahum, katakanlah olehmu bagi mereka, ya asrafal khalqi. Dan ini termasuk ya Cainawi Al-Bantani isi ndekna Bani menafsirkan kul dengan ya Muhammad. Tidak Bani. Karena apa? Karena suul adab. Sebab Allah Ta'ala doang dinara ngitop Rasulullah dengan ya Muhammad di dalam Al-Quran. Artinya hitop ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Dinara ya Muhammad. Dinara. Hanya berulang-ulang sampaian bahwa Al-Makpullah Tuan Ibrahim lai diserakal nih ya Habibi ya Muhammad nunda. Tesul adab ya Muhammad. Ganti ya Habibi ya Rasulu. Ya Habibi ya Rasulu. Ternyata si bau ngamalangnya pesan daripada Tuan Ibrahimnya adalah gudu lega. Al-Makpullah Tuan Guru Abdul Hadi lah. Ya Habibi ya Rasulu. Dendek ya Muhammad. Karena suul adab. Memang si nazam li ajli darurati syari si berkaitan kencawazan.
Si berkaitan kanca tafail. Lamun si berkaitan kanca adab jana. Sulukul adab khairu minal itba. Yang harus ganti. Ya Habibi ya Rasulu. Dan ya Habibi ya Muhammad. Karena usul adab. Pada lantaran usul adab penuh. Pahala daripada selakar silainanu. Pada jadi hapus. Ya bahasan beliau. Sangat ganti sina anu. Nah, karena ialah kayu Nawawi al-Bantani dinahar nak kul ya Muhammad. Kullahum ya asrafal khalqi. Nah, nalamun le tafsir Darul Khalidin ya amra kul semacam ini. Kul ya habibi alladhi kathura hamdi wa hamdul khalqi lahu. Selalu wahai kekasihku yang banyak pujianku dan pujian makhluk terhadapnya. Pasti jaduan didarang na ya Muhammad. Lam Nawawi ya asrafal khalqi kadun. Katakanlah olehmu wahai paling mulia makhluk. Ilzaman wa bayanan. Ilzaman sebagaimana laziman, penglaziman. Wa bayanan dan penjelasan. Likuprihim bagi kafiran mereka. Bit Taurat dengan kitab Taurat. Allati ad'ul imana biha, yang mereka dakwakan diri mereka beriman dengannya. Nah, artinya lamun pada paran diri percaya kepada kitab Taurat, kitab Injil atau kitab Taurat sebagai kitab secara sempurna, terus kepercayaan sempurna, terus pengamalan itu kurang sempurna. Falima taqtuluna anbiya Allah. Maka kenapa kalian membunuh para nabi Allah? Maka kenapa kalian membunuh para nabi Allah? Padahal kalian percaya kan? Min qablu sebelumnya. In kuntum mu'minin. Kalau kalian memang betul-betul beriman terhadap kitab Taurat. Wal makna dan artinya. In kuntum mu'minina bit Taurati. Jika kalian betul-betul beriman terhadap kitab Taurat. Kama za'amtum sebagaimana persangkaan kalian. Fali ayyi syai'in kuntum taqtuluna anbiya Allah. Maka kenapa kalian itu membunuh para nabi Allah? Min qablu sebelumnya. Nabi Rasul terdahululah. Li'anna fit Taurati, karena di dalam kitab Taurat itu tahrimul qatli. Ada larangan tentang membunuh. Termasuk apalagi Nabi Rasul. Membunuh siapapun haram. Kan ya ada pada beriman lagu makat bunuh para Nabi Rasul. Nah, inilah ya termasuk bukti betapa sina agung-agungkan diri nasi Yahudi. Sampai dengan isi berbeda pendapat nasi paran kanca kitab-kitab si turun sebelumnya langsung doa mati. Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Padahal Nabi Zakaria, Nabi Yahya Israel masih. Nabi Isa Israel. Mati nih. Sampai si tercatat telung dasa telu Nabi Rasul mati nasi dengan Yahudi. Telung dasa telu Nabi Rasul. Qala al-mufassir rahmallahu ta'ala. Wadhalika, dan yang demikian itu. Lianna Taurata dallat. Karena bahwasanya kitab Taurat menunjuk. Ala annal mu'jizata. Atas bahwasanya mukjizat itu tadullu ala sidqi. Menunjuk atas kebenaran. Wadallat ala anna man kana sadiqan. Dan menunjuk atas bahwa orang yang adalah dia benar fi ida'in nubuwah pada pendakwaan kenabian. Fa inna katlahu kufrun, maka sesungguhnya membunuh orang yang memproklamirkan dirinya bagi nabi itulah kufrun, kekafiran. Kafiran. Karena nabi, karena memang di waktu nikah kan diiman penutupan para nabi rasul. Namun makin niki karena Nabi Rasul sampun tutup
pembangkitannya sampai Rasulullah berbahasa, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Seandainya narak pengangkatan Nabi Rasul setelah kuatku, pasti Umar akan jadi Nabi Rasul. Lau kana ini adalah lau imtina lil imtina. Imtina lil imtina. Artinya di narak pembangkitan Nabi Rasul karena memang di narak pembangkitan. Artinya Umar bin Khattab dia jadi Nabi Rasul karena memang di narak pembangkitan Nabi Rasul Malik. Maka ya sebabnya ante setiap dengan isi maran jadi Nabi Rasul berarti suatu pembangkangan. Marak terjadi di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. 4 Nabi Rasul ini termasuk paling terkenal Musailamah Al-Kadzdzab. Memang Musailamah ini sepok dengan Nina saya sangat ingat lagu ya Ali Seher. Umbe berat penyakit dengan angsalnya syaratin sih langsung doang sehat. Si Musailamah Al-Kadzdzab ini. Dan banyak ramalan-ramalannya jadi kenyataan. Yang yakini diri jadi Nabi Rasul. Yakin diri jadi Nabi Rasul. Ada beberapa filosof memang meneliti tentang Nabi palsu si 4 sezaman Abu Bakar Siddiq. Telitinya dengan berbagai macam filsafat kehidupan. Lagu karena Rasulullah bersabda bahwa di narak Nabi dari kalangan Nina di narak Nabi setelah aku, maka Musailamah Al-Kadzdzab berarti Nabi palsu. Nabi palsu wajib diperangin. Wajib perangin. Nah, adapun lamun sebelum Nabi Muhammad SAW berbangkit jadi Nabi Rasul, maka banyaklah dengan isi memang memproklamirkan diri Nabi Rasul dan tak akui si Allah Subhanahu wa taala sebagai Nabi Rasul dengan bukti-bukti syarat, tanda-tanda syarat. Nah, di Indonesia lengan masa kemerdekaan sampai era reformasi 700 nabi palsu. Lengan era reformasi sampai makin niki berombok jadi 170. Luwih berarti dengan semaran jiran-jiran Rasul sampai di Lombok pun ada. Nah, kenapa Bakri lek sembalian? Maran diri jadi Nabi Rasul. Nabi Ahmad Bakri. Wahyuannya bahasa Sasak jadi turunan wahyu si malaikat Jibril. Nah, jadi di Indonesia, di Jawa terutama sekali tahun banyak. Di Amerika, Arab, seninak semama numaran jadi Nabi Rasul. John, Nabi John. Seninak terus dia minat kitab 3 in 1. Jadi kumpulan kitab Taurat, Injil, timpal Al-Quran pindah jadi seki. Ya dan kitab suci ini kitab 3 in 1. Kitab. Nah, berarti selapuluhan nabi palsu. Lagu karena di dalam perkembangan di Indonesia dinarak temati nabi palsu ini. Cuma sebab tebing kesadaran, penjara. Nah. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wal makna dan artinya in kuntum mu'minina bit taurati kama za'amtum fali ayyi syai'in kuntum takluna anbiya Allah min qablu li anna fit taurati tahrimal qatli karena dalam kitab Taurat ada pengharaman pembunuhan. Berarti kalau kalian melakukan pembunuhan berarti tidak mengamalkan 100% kitab Taurat. Wa dzalika dan yang demikian itu li anna Taurata dallat ala annal mu'jizata tadullu ala sidqi menunjuk bahwasanya mukjizat itu menunjuk atas kebenaran wa dallat ala anna man kana sadiqan dan menunjuk atas bahwa orang yang benar fi ida'in nubuwah pada mendakwakan kenabian fa inna qatlahu kufrun membunuhnya lah kafir wa idza kana al-amru kadzalik dan apabila ada perkaranya seperti itu kana sa'yu fi qatli Zakaria wa Yahya wa Isa kufran berarti
usaha untuk membunuh Nabi Zakaria, membunuh Nabi Yahya, membunuh Nabi Isa adalah suatu kekafiran. Falima sa'itum fi dzalika, maka mengapa kalian berusaha pada kehidupan itu? In sadaqtum, lalu kalau kalian benar beriman, fi idaikum, pada pengakuan kalian, kaunakum mu'minin, keadaan kalian menjadi orang mukmin bi Taurat, dengan Taurat. Jadi maka ternyata pengakuan saya mengatakan diri beriman tulen-tulen terhadap kitab Taurat itu berbeda ke kenyataan. Padahal dalam kitab Taurat dinara sikit pun ayat isi membenarkan terjadinya pembunuhan. Lagu Anda pada membunuh ini lantaran nafsu, syahwat, gadab, takabur. Wal makna, dan artinya annahum law amanu bit taurati, bahwasanya mereka kalau mereka beriman benar-benar dengan kitab Taurat, lama katalul anbiya'a, niscaya tiadalah mereka membunuh para nabi. Tiadalah mereka itu membunuh para nabi. Fa'al, apa ini? Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, fa'ala amruhum ila kufrihim, maka kembalilah perkara mereka kepada kekafiran mereka, bijami'i ma anzalallah, dengan semua yang apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La bil ba'di, bukan dengan sebagian, kama ada'u, sebagaimana yang mereka akui. Fa in qila, maka jika dikatakan qauluhu ta'ala aminu, firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan aminu, berimanlah kalian, khitabun li haula'il mawjudin, adalah merupakan khitab bagi orang-orang yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Wa qauluhu falima taqtuluna, maka ucapannya mengatakan mengapa kalian membunuh. Hikayatu fi'li aslafihim, ini menceritakan adalah perbuatan para pendahulu mereka. Perbuatan para pendahulu mereka. Artinya memang si hidup di zaman Rasulullah SAW ini melakukan pembunuhan terhadap para Nabi Rasul, karena memang setelah Nabi Isa alaihissalam tak angkat, denara ceritanya membunuh Nabi Rasul. Lagu si temaksudan adalah apa si gawina si papuk balut dan lain leman sepeninggal Nabi Musa sampai kepada kebangkitan Nabi Isa alaihissalam, sampai kebangkitan Nabi Inti. Dan ini termasuk yang adalah menyamakan kumbeknya, karena ia pada berbanggakan, no kita hebat na papuk balut. Jangankan dengan eceh-eceh, Nabi Rasul pun mati nih. Jerid, ia berbangga. Maka ar-ridha bil kufri kufrun, war-ridha bil maksiati maksiatun. Maka karena ia memiliki kesamaan visi dalam keredaan ini, artinya ia terparalin membunuh. Fa in qila qauluhu ta'ala aminu khitabun lil mawjudin wa qawli falima taqtuluna hikayata fi'li aslafihim fa kaifa wajhul jam'i bainahuma. Lalu bagaimana jalan untuk menggabung antara keduanya, artinya antara aslafuhum dengan ia pada. Kulna, bisa kita katakan maknahu, artinya annakum bihadat takzibi lil injil, bahwasanya kalian dengan pembohongan kalian terhadap kitab Injil wal Quran dan Al-Quran, kharajtum minal iman, kalian sudah dikatakan keluar daripada iman. Bima'an mantum, dengan apa yang kalian percayai. Karena apa? Kitab Taurat, kitab Injil menganjurkan, bahkan menekankan untuk beriman terhadap Al-Quran, terhadap Nabi akhir zaman si turunan Al-Quran. Bahkan marah entar si sebut tafsir-tafsir si juluan, bahwa Bani Israel selalu bertawassul
bin nabiyil mab'uti akhir zaman wa bil kitabil munaddali akhir zaman. Setiap kali berperang, ia doang sini bertawasul berdoa Allah Ta'ala. Dengan sebab tawasulnya dengan Al-Quran dan Nabi akhir zaman, teki cadin kemenangan doang, selalu menang. Teki cadin selalu menang doang, wah kalah. Bima amantum kama kharaja aslafukum. Dengan apa yang kalian percayai, sebagaimana telah keluar para pendahulu kalian bikat liba'dil anbiya, dengan membunuh sebagian para nabi. Anil imani bil baqin, daripada beriman terhadap yang lain. Artinya, lamun sebanyak telung dasa telu nabi rasul, matikna dengan alasan yang menyimpang ajarannya daripada para nabi rasul terdahulu, terutama sekali Nabi Musa AS, berarti beriman kepada Nabi Rasul sekalian pun termasuk bermasalah. Termasuk bermasalah. Bukti dari permasalahannya adalah karena ia membunuh para Nabi Rasul. Jangankan para Nabi Rasul, sekian banyak mati, sekek doang umat manusia. Umat manusia mati, maka seolah-olah ia mati selaput manusia. Lagu apabila tendotangnya hidup, seolah-olah kita menghidupkan selaput manusia. Walakad ja'akum Musa bil bainat, dan demi sungguhnya telah mendatangi kalian oleh Nabi Musa dengan bukti-bukti bil ayat tis'i, dengan ayat yang 9. Si 9 ini wa al-asa, pertama adalah tongkat, wal yad, kedua adalah tangannya yang berubah menjadi neon, wasituna, dan ada wasinun, maksudnya bukan situn, itu kemarau panjang yang berpanjangan sampai berapa tahun. Kemudian wanaksut tamarot, dan yang keempat adalah kurangnya buah-buahan. Wadam, yang kelima adalah darah. Jadi selaput si bebuat ni narak sugul buat ni. Kemudian darah sampai le tahu neti nduk darah doang. Keruan ke le tangkai inem, ya darah doang. Di atap-atap Bali ni darah doang, pokoknya bebiadanya darah doang. Watufan, kemudian terjadi topan masih zaman Nabi Musa AS. Kemudian yang ketujuh jarot, belalang. Bebiadanya jarak doang belalang. Wal kumal, dan kutu, kuman. Wadapade, kemudian dafade, kata, artinya kodok. Masih bro, sampai lek tahu nasi nginem, jarak doang lepang. Jarak doang lepang. Kan gampang bagi Allah Ta'ala untuk menurunkan. Wapalakil bahar, dan terbelahnya laut. Eneng neke gen terjadi langsung wah terponis sulit dengan terjadi hari kiamat ni. Sampai belah laut pun. Terjadi kiamat pakar semendak. Pasti kan. Jadi di zaman Nabi Musa itu banyak terjadi. Kumbeknya sebagai azab bagi dengan si menentang Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel menentang Nabi Musa, Bani Israel kena. Thumma takhadtumul ijla, kemudian kalian menjadikan patung anak sapi. Ai abadtumul ijla, artinya kalian menyembah patung anak sapi. Mimba'di, setelahnya, ai ba'di intilaki ila jabali, yaitu setelah perginya Nabi Musa ke gunung. Wa antum zalimuna, padahal kalian zalim. Ai kafiruna bi ibadatihi, yaitu kalian kafir dengan sebab menyembah patung anak sapi itu. Ya, ini nyata yang Allah Ta'ala dan Rasulullah sampai yang tiba dengan Nasriki, dengan Israel hidup lemahnya ni. Lagu tetap doang dia ini percaya sampai makin niki. Bahkan dia nak akui Nabi Muhammad jadi Nabi Rasul. Baik si Yahudi maupun Nasrani, para tokoh-tokoh Nasrani, para penginjil, berdasarkan perjanjian lama, perjanjian baru. Pokoknya dia sadu Nabi Muhammad jadi Nabi Rasul. Marak terangan piran bahwa berbeda kan jati yang pelulu. Tetap la nufarriqu baina ahadim min rusuli. Dan kaum muslimin sekek pun di narak nguada Nabi Isa. Bahkan justru kaum muslimin ikut merayakan kelahiran Nabi Isa. Sampai timbul kontroversi
antara kafir dengan merayakan kelahiran Nabi Isa. Arak aja ada biasa-biasa doang merayakan kelahiran Nabi Rasul. Nabi Isa itu kan Nabi Allah masih. Hanya niki menunjukkan Nabi bahwa betapa Sina memuliakan para Nabi Rasul. Yahudi jaga Nabi Musa tok timpal pengikut Nabi Musa si percayaan jadi Nabi Rasul. Nabi entah sebagai Nabi akhir zaman si paling mulia makhluk. Saduk-saduk sampai dengan berbagai macam retorika. Sina beralasan baik dalil kitab perjanjian baru, perjanjian lama, tedun. Untuk apa jadi dalil membenci Nabi itu. Lagu kaum muslimin tetap doang berpegang kepada sikap Nabi Muhammad SAW untuk dewasa. Karena apa? Bahwa penghinaan tidak akan menyebabkan kita jadi debu, sanjungan pun tidak akan menyebabkan kita jadi rembulan. Artinya yang penting menyikapinya. Justru kadang-kadang penghinaan akan membuat dengan dari apa? Jadi dewasa. Justru pujian menyebabkan dengan jadi cengeng. Dan pesan daripada Kiai Banten terhadap keturunan termasuk si Datang Rubino, Marifatullah. Kalau kau dilemparkan ke laut, kau harus jadi pulau. Dan kalau kau dilemparkan ke darat, kau harus jadi gunung. Nah, ini adalah kata-kata bijak. Artinya, membeaning tertutup harus bermanfaat jadi manusia. Jadi, lamun dengan Sasak mengatakan, jadilah panggil Banten. Enmet tetalet lihat anak subur. Tiwu tetalet lihat anak gersangpur harus berpucuk. Artinya harus tetap bermanfaat. Tetap bermanfaat. Banten jadi simbol daripada masyarakat isi tetap bau menyesuaikan diri. Yang masyarakat Banten bangga memiliki daerah Banten. Banten ni sebiasa. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa id akhadna mitsaqakum. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian. Iqrarakum, pengakuan kalian. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan telah kami angkat di atas kalian gunung. Ay rafa'na fawqa ru'usikumul jabala, telah kami angkat di atas kepala kalian sebuah gunung. Hinam tunitum min kabulit Taurat, ketika kalian tertegah daripada menerima kitab Taurat. Wa qulna, dan kami katakan, khudhu ma atainakum biquwatin, ambillah oleh sekalian kamu apa yang telah kami datangkan kepada kalian, biquwatin, dengan kekuatan. I'malu bima atainakum, amalkan apa yang telah saya berikan kalian, minal kitabi bijiddin, dengan sungguh-sungguh. Amalkan. Wasma'u, taatilah, ayati'u ma tu'marun, apa yang diperintahkan pada kalian, laksanakan. Qalu, maka jelas-jelas ini menjawab, sami'na kaulaka, saya dengar ucapan engkau, biadanina, dengan telinga kami, wa asaina amraka, tapi kami durhakai perintahmu, bikulubina, dengan hati kami, wa ghairiha, dan yang lainnya. Muni waka, pokoknya ku dengar rongkat me, apapun yang muni ku dengar doang. Lagu lamun gentoat ja ndak julu, saya nggak deneman cocok ke perasaanku. Jadi sebenarnya isi pandang isi dengan Yahudi niki adalah qail, dengan si mengucapkan, ndek ne peduli apakah si ucapannya benar ataupun salah. Dak ada benar sebenar-benarnya secara mutlak. Lagu apabila si menyampaikan yang dia cocok kancap pemiliknya, maka si benar niki pun jadi salah. Niki sikap daripada Yahudi.
sikap Yahudi. Dan musyrik kadang-kadang melebihi marah nikah. Wa usribu fi qulubihimul ajl. Dan mereka itu mencampur adukkan di dalam hati mereka akan patung anak sapi. Bikufrihim, dengan kekafiran mereka. Ai wa adkhalu fi qulubihim, dan mereka masukkan dalam hati mereka hubba ibadatil ajli, yaitu cinta menyembah patung anak sapi, bisa babi kufrihim, dengan sebab kekafiran mereka al-sabiqi, yang telah terdahulu, al-mujibi lidzalika, yang mewajibkan bagi demikian itu. Artinya kan lamun dalam Al-Qur'an Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lamun dengan Yahudi jak balik nih. Iqra bismi rabbikal ladzi khuliq. Generasi khuliq. Yahudi yang dinakalang Nabi Musa, si Samiri, kumpulang lah dengan Bani Israel si Samiri ini, setelah nyinggak perhiasan-perhiasan daripada ibu-ibu, terusan dari bait emas na pinak na jari patung anak sapi. Tahu daripada maksud Musa, lalu bilin ita teduk-teduk. Yemita nenek na, yemita nenek na. Mbah kita nak lupa silo Musa. Lagu ni kan dia dah tahu ya, aku ndai dia nenek tu. Yang den cuguang patung anak sapi. Ni ya nenek lo Musa ni. Yes, sembahan susah lalu Musa. Dia lalu telang teduk-teduk. Nanti karena aku tahu nenek lo Musa. Engkau apapun bila daripada ending lihat nenek ni, benda tu bewah. Tentu, si bebalu-balu minta jodoh, langsung dikecanin jodoh ni maupun mama. Si miskin-miskin minta harta, langsung dikecanin harta. Pokoknya apapun. Karena apa? Allah ngambulan dengan menyuruh setan menolong ia ada second kafir, maka apapun kemiliknya telayanin doang. No, ka apa nih? Nia ni nenek lo Musa ni. Nekap sebagai dengan si taat sembah. Sembahnya lah patung anak sapi ni. Dia ni sekedar peraga-ragaan doang. Lagu sangat sini kangen patung anak sapi. Sangat ganti sini kangen. Kullahum ya asrafal khalqi, katakanlah olehmu bagi mereka, ya wahai paling mulia makhluk. Bi sama ya'murukum bi imanukum. Sejahat-jahat apa yang perintahkan akan kalian dengannya oleh iman kalian. Bima unzila alaikum, dengan apa yang turun ke atas kalian min Taurat, daripada Taurat. Qauluhum sami'na wa asaina, kami dengar dan kami durhakai. Wa ibadatuhum, dan penyembahan mereka al-ijl akan patung anak sapi. In kuntum mu'minin, kalau kalian memang benar-benar menjadi orang beriman, maka kenapa kalian itu menyembah patung anak sapi? Lamun pada beriman terus anda menganggap menyembah patung anak sapi ini merupakan salah satu daripada perintah kitab Taurat, maka paling lengih daripada perintah secara di dalam kitab Taurat ialah perintah untuk menyembah patung anak sapi ini. Lamun mulai tulen arah ditanda pada beriman, lagu antara kan takalakalang seluk Samiri, ya turut bitoroti, dengan kitab Taurat, kama za'amtum, sebagaimana kalian sangka. Fa iya juzu fihi ma'al wajhani, fa inna yajuzu fihi, pada kalimat in kuntum, boleh padanya dua wajah, min kaunihima nafiyatan wa syartiyatan. Boleh dia dikatakan in syartiyah, boleh katakan in nafiyah. Wa jawabuha mazhubun, dan kalau begitu jawabnya mazhub, takdiru fabi sama ya'murukum. Ini adalah merupakan in pada kalimat in kuntum mu'minin. Lamun Arab berarti wa jawabuhu dalla alaihi ma qablahu. Qala
Kul in kanat lakumud darul akhirat. Katakan, ya asrafal khalqin, wahai paling mulia makhluk, in kanat lakumud darul akhirah, jika ada bagi kalian negeri akhirat, aina imad daril akhirah, yaitu paling nikmat darul akhirat buat kalian. Indallah di sisi Allah, wal jannah surga, khalisatan, yaitu bersih, min duninas, tanpa selain daripada manusia. Artinya dek narak dengan lain, anta doang si gengi pihak. Kan karakter semacam niki banyak tewarisin si kaum muslimin, terutama sekali si memiliki pengaruh Khawarij. Khawarij pengaruh Yahudi mengatakan bahwa pokoknya selapu me anta dek pada surga, aku doang temu surga, saya aku paling kena pegawaianku. Anda jangan pada bid'ah syirik sesat anda. Kaling piran me temu surga. Kan Yahudi marak nika. Ning pun yang Nasrani. Nasrani pun marak nika. Mun yang Yahudi. Dia narak dengan selainan sia gen jadi penghuni surga. Oh, lamun ya doang jadi penghuni surga aja. Duit semua bazir surga nu. Karena surga ni galuh. Terus ya rak pira seluwe lah sekedi. Coba lamun memang tentu menu kemile me melihat be pada mati daripada sengsara-sengsara di dunia. Lah apa? Lelah ngempok betua daripada mau mangan. Lelah ngawur gres daripada mangan. Lelah ngebor minyak daripada mau mangan. Lelah ngenu-ngeni nyelam lek segara meta mutiara. Lelah lalu mancing. Meli bewa mati. Dan mati kan tamu surga. Apapun kemele-mele surga telayani. Dek melelah panas-panas, dek melelah berkerem-kerem. Iyalah yang terkena patamadul maut. Niscaya kalian akan menginginkan kematian. Jadi ucapannya sini, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Jadi Yahudi Madinah mengatakan la yadkhulal jannata illa man kana hudan. Nasrani Najran mengatakan la yadkhulal jannata illa man kana nasara. Nah, ucapan semacam nikah itu khassatan bikum laisa li ahadin siwakum, yaitu khusus dengan kalian, tidak ada orang lain daripada kalian akan bisa masuk surga. Maka itu semuanya adalah suatu kebohongan-kebohongan. Ai laisa li ahadin siwakum, tidak ada selain daripada kalian seorang pun. Fiha padanya hakun, tidak ada padanya hak. Bi an sahha qaulukum, dengan bahwa benar ucapan kalian, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Fatamannaul mauta, pasti kalian ingin mati. Ka'antakulu, seolah-olah kalian mengatakan, laitana namutu, laitana namutu, moga-mogalah kami mati. Gelisah mantan mati dan gelisah masuk surga. Lagu ternyata ni sampai dalam surat selainan tersebut bahwa mereka itu ingin ayu ammaro al hasanah, diberikan umur 1000 tahun, si wayan kangen dunia. Padahal ia tetap yakin bahwa surga itu lebih indah daripada dunia, lebih mewah daripada dunia, dan ia yakin bahwa dia mati langsung di pas surga. Namun maka nepri andai-andai yang diri nendot bumi dengan segala macam kesengsaraan. In kuntum shadiqina, jika ada kalian itu benar-benar fi maqalatikum, pada ucapan kalian, li'anna man aiqana annahu min ahlil jannah, karena bahwasanya orang-orang yakin bahwasanya dia penduduk surga, ishtaqa ilaihi, pasti dia rindu kepada surga, wa tamanna sur'ata wusuli ila naimi, wa tamanna, dan pasti dia akan ingin untuk segera sampai
ilan naimi pada tempat yang penuh dengan nikmat itu. Ternyata walayatamannahu, padahal mereka itu tidak menginginkannya. Aylayas alul mauta, mereka tidak pernah minta kematian. Abadan, mereka tidak ingin mati selamanya. Bima qaddamat aydihim, dengan sebab apa yang telah mendahului mereka. Ay bisababi ma amilu minal ma'asi, dengan sebab apa yang mereka lakukan daripada maksiat. Artinya dengan sikapnya semacam mereka menunjukkan bahwa iman bani mati karena apa? Takut dan mati langsung tak azab. Karena ia kan dan percaya si kitab. Percayalah kitab Taurat, kitab Injil, walaupun kepercayaan hanya sebagian, si menguntungkan diri demesa. Karena ia lebih buat maksiat. Al-mujibati lidukhulin nar, yang wajibkan dia untuk masuk neraka. Kal kufri, seperti orang kafir bin Nabi SAW, seperti kekafirnya terhadap Nabi SAW. Ini merupakan kejahatan. Wabil Quran, dan kafirnya terhadap Al-Quran. Wa katahrifis surat Taurati, dan seperti merubah kitab Taurat disesuaikan kemilik. Terutama sekali si berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW dan si berkaitan dengan Al-Quran. Wallahu alimun bizzalimin. Allah maha tahu orang-orang zalim. Al-kafirin, orang-orang kafir. Fayujazihim, maka Allah yang balas mereka. Pasti Allah akan balas mereka. Karena apa? Dengan sebab kekafiran, dengan sebab kezaliman. Maka niki adalah merupakan salah satu daripada Al-Quran mengungkap sikap-sikap daripada Bani Israel yang menganut agama Yahudi terutama sekali dan menganut agama Nasrani. Qala Allah Subhanahu wa taala wala tajidannahum wallahi ma la tajidannal yahuda ya Muhammadun. Nah kejana nisbahangna yana isi ongkat Allah istilahnya. Memang lamun le dalam hadis arba'in tersebut, hadis tentang kedatangan malaikat Jibril terhadap Rasulullah, selalu mengatakan ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Apakah kata-kata ya Muhammad si ucapan si malaikat Jibril maka tidak ikuti marantan Allah Subhanahu wa taala? Mengatakan ya Muhammad no adalah sebagai suatu su'ul adab misalnya. Lagu tatakwil si para ulama nama sebru dalam segi artinya, hai orang yang terpuji, hai orang yang terpuji, hai orang terpuji. Hai orang terpuji. Nah, walaupun dakak dengan no tetap doang memanggil nama langsung daripada beliau, si tekasat zat fisik materialnya adalah merupakan salah satu daripada su'ul adab nih sebagian daripada ulama maratan alasan sebelum nikah. Nah, maka apabila kami buka ya makna daripada ya Muhammad nih dengan mengucapkan ya abdi atau ya abdallahil ladzi kasura hamdulillahi wa hamdul khalqilahu, wahai hamba Allah yang banyak pujian Allah dan pujian makhluk terhadapnya. Ya sebenarnya makna daripada Muhammad. Qala wala tajidannahum ay wallahi la tajidannal yahuda ya Muhammad ahrasan nasi ala hayatin wallahu alam bisawab ila ilmal